Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki banyak masalah. Hanya bagaimana cara mereka mengatasi masalah itu yang berbeda. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masalah dengan cara yang benar dan keluar sebagai pemenang atas masalah kita? Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya, Ana Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya memberkati dan menginspirasi kita semua. Saat ini saya ingin membuat sebuah konten untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman antusias yang bertanya bagaimana caranya supaya memiliki pikiran-pikiran yang positif saat masa-masa yang terpuruk atau saat bermasalah. Sebelum saya menjawab atau memberikan tips-tips itu, saya ingin menceritakan sebuah cerita singkat. Pada suatu hari, ada seorang anak muda yang mendatangi seorang tua yang bijak. Anak muda ini menceritakan semua permasalahannya, kepahitan-kepahitan hidupnya. Orang tua ini menyimak dengan seksama. Lalu, setelah anak muda ini menceritakan semua permasalahannya, orang tua ini mengambil segenggam serbuk di tangannya dan menaburkannya ke sebuah gelas yang berisi air. Orang tua itu lalu mengaduk dan meminta anak muda ini untuk meminum. Lalu anak muda itu meminum air tadi. Dan orang tua itu bertanya, "Bagaimana rasanya anak muda?" Anak muda itu berkata, "Pahit sekali, Pak." Lalu orang tua itu tersenyum. Lalu orang tua ini juga mengajak anak muda ini untuk berjalan bersama dia keluar menuju ke sebuah danau. Danau itu tidak jauh dari rumah bapak tua yang bijak ini. Sesampainya mereka di sana, orang tua ini juga menaburkan serbuk yang ada di tangannya ke danau itu. Lalu orang tua itu mengambil sepotong kayu dan mengaduknya. Lalu meminta anak muda ini untuk menyedok dengan tangan dan meminum air yang ada di danau itu. Anak muda itu mengambil air dengan tangannya lalu meminumnya. Lalu orang tua itu bertanya kepada anak muda ini, "Bagaimana rasanya anak muda?" Anak muda itu menjawab, "Segar sekali, Pak." Lalu orang tua itu tertawa. "Nak, demikian juga dengan kepahitan hidup seperti serbuk pahit yang ada di tangan saya. Jumlahnya tidak kurang, tidak lebih. Sama seperti yang saya taburkan ke dalam gelas, sama juga seperti yang saya taburkan ke dalam danau tadi." Apa yang berbeda? Yang membuat berbeda adalah wadahnya. Kepahitan hidup, masalah hidup itu semua sama. Hanya wadahnya. Kalau wadahnya itu hatimu seperti segelas air tadi, maka masalah apapun kamu akan selalu merasakan kepahitan. Tetapi kalau kamu memiliki hati, wadah yang seluas sebesar danau ini, maka setiap permasalahan, setiap kepahitan hidup ini, kamu akan merasakan ketenangan dan kelegaan. Kamu akan menyikapi dengan cara yang berbeda ketika kamu memiliki kapasitas hati yang berbeda. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang berkata, "Ya, kalau bicarakan mudah, prakteknya yang susah. Apakah mungkin ada orang yang hatinya bisa seluas atau sebesar danau itu?" Mungkin teman-teman ada yang ingat pada tahun 90-an ada sebuah sinetron berjudul Hati Seluas Samudra. Dan saya ingin berkata, ada orang yang hatinya lebih luas daripada samudra, lebih besar dari apapun juga. Namanya Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19 dikatakan, "Biarlah semua orang-orang kudus memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya,
dan betapa dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Jadi hati yang seluas samudra, bahkan lebih daripada samudra, itu dimiliki oleh Yesus. Dan bagaimana caranya? Apakah mungkin juga kita memiliki hati yang sama seperti yang Yesus miliki? Supaya kita bisa menghadapi setiap masalah dengan cara yang berbeda dan benar? Bisa. Tips yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang besar, hati yang luas seperti yang Yesus miliki? Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, "Mari belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jadi kalau kita belajar kepada Yesus, kita akan memiliki hatinya Yesus. Kita akan memiliki hati yang luas seperti Yesus. Dan setiap ada permasalahan, jiwa kita tidak galau lagi. Kita akan mendapatkan ketenangan. Itu janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang luas, yang besar seperti yang Yesus miliki? Itu ada di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, "Biarlah kita semua bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Yesus Kristus miliki." Apa sih yang Yesus pikirkan? Itu ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Teman-teman bisa buka, bisa baca. Saya akan mengutip sedikit saja. Dikatakan, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang benar, apa yang berkenan, pikirkanlah semua itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan, jikalau kita memiliki pikiran yang sama seperti yang Yesus miliki, maka kita bukan hanya akan mendapatkan ketenangan saat menghadapi masalah, tetapi kita juga akan mendapatkan damai sejahtera daripada Allah sumber segala sumber itu, yaitu Yesus. Karena kita juga harus mengerti takdir itu ditentukan oleh kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah tulisan yang sangat baik, sangat luar biasa bagus. Dikatakan, kendalikanlah pikiran-pikiranmu, karena itu yang akan menjadi tindakan-tindakanmu. Kendalikanlah tindakan-tindakanmu, karena itu yang akan menjadi kebiasaan-kebiasaanmu. Kendalikan kebiasaan-kebiasaanmu, karena itu yang akan menjadi karaktermu. Kendalikan karaktermu, karena itu yang akan menjadi takdirmu, masa depanmu. Engkau akan menjadi seperti apa? Engkau akan bagaimana? Maka dimulai dari pikiran. Miliki pikirannya Kristus, supaya kita memiliki masa depan. Masa depan kita adalah menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang sama seperti yang Yesus miliki, hati yang sama seperti yang Yesus miliki. Ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau teman-teman belum melihat video yang berjudul Lebih Daripada Pemenang, silakan dibuka dan teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir, karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib dan kemenangannya itu diberikan untuk saya dan saudara. Di konten berikutnya, saya ingin juga membagikan sebuah kesaksian atau kisah nyata dari seseorang yang pernah hidup di tahun 60-an dan dia memenangkan sebuah peperangan yang fenomenal. Siapa dia? Nantikan. Puji Tuhan, jikalau apa yang saya bagikan saat ini memberkati, menginspirasi, dan berguna buat teman-teman, tetap like, share, komen, dan buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah tekan tombol subscribe, jangan tekan lagi, cukup tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya men-share video-video yang terbaru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.